Tanggapan penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo pada poin ini sangat keliru dan tidak benar. Dalam tanggapannya, penasihat hukum yang mengikuti persidangan selama ini tidak fokus atau gagal fokus dalam mengikuti persidangan, sehingga berpendapat seperti tersebut di atas. Pada fakta yang menyaksikan secara langsung nyata terhadap peristiwa penembakan adalah terdakwa Ferdy Sambo. Bilang itu sebelum putusan Sambo, saya bilang saya sudah mendengar ada gerakan-gerakan yang minta memesan putusan Sambo itu agar dengan huruf. Tapi ada juga yang minta dengan angka. Jadi bukan putusan yang ini yang kesana. Ada yang bergerilya, ada yang ingin Sambo dibebaskan, ada yang ingin Sambo dihukum, kan gitu. Masa hukuman Ferdy Sambo akan diperpanjang kembali. Gara-gara hal ini kubu Ferdy Sambo malah tantang dan beri ancaman kepada Mahfud MD untuk buka soal gerakan bawah tanah yang dilakukan oleh Ferdy Sambo. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya jika kalian subscribe channel ini terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru seputar berita kasus Ferdy Sambo di setiap harinya. Oke, kalau sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih atas bantuan kalian semua. Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah. Oke, kalau begitu langsung ke pokok pembahasannya. Masa penahanan para terdakwa perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Ferdy Sambo dan kawan-kawan akan habis pada 6 Februari 2023 mendatang. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan masa tahanan itu akan diperpanjang kembali hingga 30 hari ke depan. Sudah dimohonkan perpanjangan penahanan untuk 30 hari lagi. 30 hari dihitung sejak tanggal 7 Februari 2023, kata penjabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Sabtu 28 Januari 2023. Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yaitu Bapak Mahfud MD menyebut agar gerakan bawah tanah dalam sidang mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo. Namun, kubu Sambo justru menantang untuk membuka kebenaran adanya gerakan bawah tanah itu. Kuasa hukum keluarga Ferdy Sambo yaitu Rasa Mala Aritonang mengatakan bahwa jika memang benar adanya sebuah gerakan bawah tanah yang nantinya bakal menentukan vonis Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J agar bisa secara detail. Pasalnya hal itu hanya berdasarkan informasi-informasi saja, tidak dibuka secara detail terkait hal tersebut. Statement-statement itu disampaikan dengan tersamar. Ada gerakan di bawah tanah di belakang layar, siapa? Terus gerakannya apa, ngapain dilaporkan supaya itu jadi konkret, ungkap Rosa Mala kepada wartawan pada Sabtu 28 Januari 2023. Artinya begini, kalau ada pihak-pihak yang punya bukti atau data, punya informasi ya dibuka saja, langsung saja disebut secara detail. Nah, untuk saat ini kan Pak Sambo ada di dalam tahanan dan sudah diberhentikan dari pihak kepolisian, tidak punya status lagi di kepolisian. Saya gak tahu lagi gimana cara untuk menjelaskan, karena soal ini bisa mengganggu proses hukum yang sedang berjalan saat ini di pengadilan. Yang kita harapkan dia bisa menghasilkan kualitas hukum, kualitas penegakan hukum, dan kualitas keadilan yang baik, tapi ini terganggu, sambung Rasa Mala. Sebelumnya Menko Polhukam yaitu Mahfud MD melontarkan pernyataan mengejutkan soal orang di balik mantan Kadif Propam Ferdy Sambo yang akan mempengaruhi hukuman nantinya. Dia menyebut orang itu merupakan Jenderal Bintang 1, namun Mahfud MD tak merinci siapa sosok tersebut. Mahfud MD juga menambahkan, meski banyaknya ancaman dan gerakan tersebut, dia memastikan jika tuntutan yang diberikan oleh kejaksaan ke Ferdy Sambo kemarin sudah sesuai. Mahfud MD juga menambahkan dan menekankan jika kejaksaan independen, saya pastikan kejaksaan independen, tidak akan ada pengaruh dengan gerakan-gerakan bawah tanah itu, ungkap Mahfud MD. Selain itu juga Mahfud MD menjelaskan,
jika beberapa informasi yang diterima menyebutkan adanya pesanan agar Verdi Sambo dihukum berupa angka bukan huruf. Angka yang dimaksud yaitu hukuman maksimal 20 tahun penjara, sementara hukum yang dimaksud berupa hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Dan bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar kalian semua di bawah. Dan sampai jumpa di video-video terbaru dari channel ini selanjutnya.